Selamat sore, saya Firman dari Universitas Papua jurusan komunikasi. Mau wawancara dulu sebentar sama ibu ya. Nah ini nanti mengenai pandemik itu. Nah itu gimana? Sebelumnya ibu boleh memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wirunisa, biasa dipanggil Anis. Kesibukan sekarang menjalani kuliah semester 7 di salah satu universitas di Jakarta, dan kesibukan lain mengajar SD, lalu mengajar privat juga setiap sore. Nah, saya mau nanya lebih dalam lagi lah itu. Nah, ini ibu sebagai guru itu di masa pandemi ini gimana sih Bu? Apa ada hambatannya ketika ngajar biasanya kan offline kan? Itu ngasih edukasinya apa gampang apa gimana? Pertama dari segi waktu ya, dari segi waktu itu sangat menentukan ke hasil siswa sebetulnya. Kayak seperti misalkan waktunya jika offline itu banyak 1 jam lebih bisa gitu kan, karena kan kita ketemu langsung waktunya nggak kerasa. Dan ketika online kita dibatasi, misalnya Zoom-nya dari jam 7:30 sampai 8:30 itu harus benar-benar tepat waktu gitu. Kalau misalkan lebih sedikit nanti ada guru lain yang baru masuk ke Zoom berikutnya gitu kan, karena Zoom-nya kan Zoom sekolah jadi berbarengan. Jadi dari segi waktu aja udah sangat menentukan. Itu pertama dari waktu. Lalu kedua, cara pengajaran kan harus bervariasi, jadi anak itu nggak bosan kan. Anak paling batas waktu maksimal buat fokus 15 menit berikutnya itu udah kemana-mana. Itu jadi gimana caranya kita anak itu tetap fokus. Jadi harus banyak-banyak, kayak misalkan dari mulai ice breaking lah, dari mulai sekreatif kita gimana caranya anak itu betah gitu walaupun online. Karena kan kalau misalkan online itu udah kita aja sebagai orang dewasa ya nggak bisa kadang fokus di depan laptop itu lebih dari 20 menit aja udah kayak udah maksimal banget. Gimana anak yang kemampuannya itu jauh dibanding kita gitu buat fokus, dia kan maunya mengeksplor lagi gitu kan. Jadinya kita harus lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi dalam mengajar. Kalau dari segi kenakalan remaja Bu, saya mau nanya, karena kalau yang dilihat kan meskipun SD bukan remaja ya, itu gimana melihatnya dari segi pendidikan? Dari segi pendidikan di zaman sekarang ya gitu, di era pandemi ini. Kalau misalnya remaja mungkin ya itu banyaknya gimana ya rasanya, fokus enggak, pasti kan nggak fokus gitu ya. Saya sebagai anak kuliah gitu, kalau misalkan kuliah daring kadang fokusnya juga sebentar gitu, itu yang udah kuliah gitu. Yang SMP pun sama, misalnya saya punya ponakan SMP gitu, nanti ketika dia fokusnya ketika ujian aja, bahkan ketika ujian pun sebenarnya kebanyakannya nggak mandiri gitu, nanti tanya lihat Google gitu. Itu dari segi situ aja udah kelihatan. Dari mulai ujian belajar biasa pun sama, mungkin dia sama mungkin ya kayak yang lain, kayak absen doang kadang. Apalagi kalau misalkan dari gurunya itu ngasihnya yang udah dari Google Classroom kan, biasa Google Classroom itu cuman nggak kelihatan anaknya ada apa enggak gitu. Jadi dari situ udah berdampak banget. Paling berdampak segi pendidikan juga sangat berdampak kalau dilihat-lihat sih ya. Kalau minimalisir kenakalan maksudnya anak yang mau beranjak dewasa remaja, Itu biasanya dari gadgetnya harus dikurangi. Kayaknya kalau mengurangi itu susah ya, dikontrol sebenarnya. Dia akses apa aja gitu, benar atau enggak yang diakses itu, dari situ aja udah kelihatan. Bu, kalau soal pendidikan menurut Ibu, tingkat pendidikan menunjang atau berpengaruh gak terhadap profesi Ibu sendiri sebagai guru? Sangat berpengaruh. Dari misalkan dari materi, misalnya dari segi
fee yang kita dapat misal sebagai guru itu aja dari gelar aja udah kelihatan dari bedanya gitu. Itu dari segini kelihatan. Terus dari misalkan guru yang sebelumnya berpendidikannya bagus atau berpendidikannya tapi berpendidikan tinggi bukan berarti dia anak orang berpendidikan juga sih gitu kan. Setidaknya ilmu wawasan dia lebih banyak, makanya pendidikan itu sangat berpengaruh ke saya pribadi sebagai guru gitu ya. Dari mulai guru makanya harus di saya itu harus minimal S1 lah gitu, walaupun sambil berjalan sambil ngajar tapi sambil kuliah juga, seenggaknya kita ada wawasan lain gitu, wawasan kita lebih luas. Jadi kalau dalam mendidik anak pun caranya lebih banyak, kita lebih tahu gitu. Terus soal konflik sosial kan sekarang ini yang lagi omnibus law. Nah menurut ibu sebagai guru itu berpengaruh banget omnibus law itu? Mungkin kalau ke guru nggak terlalu ya. Jadi dia kalau omnibus law mungkin ke serikat-serikat pekerja yang kayak misalkan buruh, pabrik itu lebih pengaruh ke situ kalau ke pabrik gitu. Kalau ke guru omnibus law kayaknya kurang ya, apalagi kan kalau saya swasta. Jadi menurut kalau saya pribadi di sekolah saya nggak terlalu berpengaruh kalau omnibus law itu. Jadi terakhir ya, ini buat negara ini, buat Indonesia di masa pandemi, pesannya untuk Dalam segi apa? enggak langsung aja dari pandemi itu. Oh, buat pesannya Stay depannya safe. gimana? Stay safe. Ya semoga harapan saya pribadi sih ya, semoga pandeminya segera berakhir dan semua pekerjaan apapun itu bisa berjalan normal. Karena kan kalau di pandemi ini seguru itu berpengaruh banget gitu, apalagi pekerjaan lain gitu kayak misalkan yang model pabrik atau kantoran, sebenarnya itu kan berpengaruh kepada dari pandemi itu tuh sangat berpengaruh gitu. Jadi ya, saya harapannya ya semuanya bisa berjalan normal lagi, tetap jaga kesehatan walaupun vaksin udah ada, tapi tetap harus jaga kesehatan gitu. Buat wawancara Ya. mengenai masalah-masalah masa pandemik ini sama yang ada di negara ini sih. Boleh. Yang pertama kan abang sebagai driver ojol ya? Ya, driver ojek online saya. Nah itu gimana sih mas dalam sehari-hari di masa pandemik ini menjalankan orderan seperti biasa, apa ada hambatannya atau semacamnya gitu? Kalau untuk ngejalanin orderan di masa pandemik ini jelas banget bagi saya sebagai driver ojek online ya. Itu orderan menurun banget mas, karena kan juga orang-orang pada kerja di rumah ya, kita ngandelin goretnya untuk nganter-nganter penumpang. Mungkin untuk saat ini yang paling laku orderannya itu nganter-nganter barang atau makanan sih mas. Terus gimana tuh mas buat manage keuangan masnya sendiri? Ya harus pinter-pinter mas ya. Juga sekarang mungkin orderannya makin dikit, jadi sebisa mungkin buat para ojol-ojol harus survive banget. Nah kalau masalah krisis ekonomi nih, dari mas sendiri sama melihat negara ini, Kalau krisis ekonomi di tengah pandemik Iya. gitu, kalau di tengah pandemik harus benar-benar ngatur keuangan sih mas ya, siasatnya. Kalau saya sebagai driver online itu benar-benar susah untuk manage-nya, karena kita itu tergantung dari jumlah orderan per hari, nggak bisa ngambil kan manage setiap bulan. Kita itu dapat uang ya sehari sekali, tergantung dari jumlah orderan kita. pandangan mas soal korupsi yang padahal ini kan lagi pandemik ya, Iya, kan? iya. Tapi Saya tahu ya, itu gimana pandangan mas sebagai driver? ya, benar-benar ngerugiin ya mas ya. Termaksud berita korupsi yang kemarin tentang bansos itu sebenarnya sih menurut saya benar-benar ngerugiin semua pihak, karena banyak orang yang nggak dapat bansos juga, datanya nggak tercatat dan masih dihisap sekian rupiah pun. Solusi pengangguran buat mas sendiri, buat negara ini?
Mungkin untuk kedepannya terutama lapangan pekerjaan harus dibuat lebih banyak mas ya, karena di masa krisis pandemi ini juga orang-orang anak-anak sekolah yang baru pada lulus di tengah pandemik itu kan juga lowongan-lowongan kerjanya belum terlalu banyak, karena yang seperti yang saya bilang tadi, orang-orang kantor pada WFA dan dibatasi jumlah orang kerja yang masuknya. Nah, ini saya mau coba bahas tentang pendidikan ya mas. Menurut mas nih, apakah tingkat pendidikan menunjang berpengaruh terhadap profesi? Itu sangat-sangat menunjang mas ya, karena di negara ini itu mungkin kalau menurut saya pribadi gelar itu yang pertama, karena kalau misalkan ingin kerjaannya lebih enak itu harus punya gelar ya, kalau menurut saya pribadi seperti itu aja sih. Nah ini kan modernisasi ini udah mulai pesat kan ya mas? Iya. Khususnya apalagi driver ojol kan. Iya. Nah itu bagaimana tanggapan mas mengenai modernisasi terhadap profesi yang anda jalankan? Modernisasi untuk kerjaan saya sendiri sebagai ojol itu udah sangat-sangat bagus ya menurut saya, karena dari sistem keamanannya, terus cara mudah memakai aplikasinya, dan juga tentang SOP yang harus diberlakukan gitu. Jadi kita nggak sembarangan menjalani profesi ini sebagai gimana gitu menurut saya pribadi. Nah, terus saya juga mau nanya tentang budaya. Budaya apa saja yang udah anda terapkan selama menjalani profesi tersebut? Kalau budaya, maksudnya mas kan driver nih ya, budaya orang Indonesia itu kan biasanya pagi males kan. Nah itu ya, gimana cara ngebangun budaya di dalam? Kalau buat ngebangun dari saya sendiri ya, budaya ngebangun sendiri sini sih harus kompeten mas di jam kita on beat. Jadi misalkan pagi ya kita harus narik pagi terus, ibaratkan kita nyari orderan nih pagi, banyak orang berangkat kerja, nah mungkin siang kita bisa pindah ke mall-mall untuk cari orderan food buat makanan, dan sorenya mungkin ke stasiun-stasiun buat antar lagi orang pulang kerja. Kayak gitu sih, harus rutin dan kompeten. Mas terakhir buat Indonesia di masa pandemi kayak gini, bisa bicara di kamera. Buat masa pandemi ya, saya harus tetap stay safe, jaga kesehatan selalu, dan juga tetap taati protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Jangan lupa untuk tetap sehat deh kalau menurut saya ya. Pokoknya hindari yang berkerumun, menjalani protokol kesehatan biar negara kita Indonesia ini bisa bangkit lagi, bisa pulih lagi seperti sedia kala. Oke mas, terima kasih ya. Oh ya. Karena mau meminta waktunya sebentar buat wawancara pak. Boleh mas. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri bapak terlebih dahulu. Ya, saya Bapak Ahmad Zulfikar. Saya bertugas di salah satu kementerian di daerah Jakarta Selatan mas. Pak, saya mau nanya nih soal pandemik. Di masa pandemik ini profesi bapak itu terpengaruh nggak sih? Alhamdulillah ya mas, udah berpengaruh sih mas. Soalnya di sisi positifnya tuh kamu sedikit ya mas dari yang sebelum ada pandemi itu. Jadi ya relatif lah untuk saya bertugas di masa pandemi ini. Jadi agak kurang mengurangi kecelakaan lah gitu ya. Nah, saya mau nanya nih soal pendidikan Pak. Menurut Bapak berpengaruh nggak sih terhadap profesi yang Bapak jalani sekarang? Ya, mengenai pendidikan ya untuk saya sih berpengaruh mas. Soalnya sekarang itu pendidikan tuh harusnya ya nomor 1 di Indonesia. Jadi
organisasi itu Tirtal itu mendukung juga sih mas untuk kedepannya. Itu sih menurut saya mas. Pertanyaan terakhir mungkin nih Pak, menurut Bapak di masa pandemi ini kenakalan remaja itu bagaimana sih? Aduh, kenakalan remaja ya mas ya. Saya lihat sih masih banyak yang suka nongkrong tuh malam di jalan. Itu menurut saya tuh apa ya, protokol kesehatannya tuh masih itu sih mas, masih kurang diterapkan kepada remaja-remaja itu mas. Jadi untuk kedepannya tuh harus disiplin lagi tuh para remaja-remaja. Nah, ini pesan buat Indonesia, terutama buat masyarakatnya, khususnya buat Indonesia. Pesan di masa pandemi ini, boleh lihat kamera. Untuk Indonesia ya pesannya tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa ingat 3M. Itu aja sih pesan saya. Sekian. Saya Firman mau minta waktunya wawancara sebentar mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Contohnya kayak pandemi, semasa pandemi kayak gitu, krisis ekonomi, pengangguran. Nah, boleh perkenalkan diri dulu masnya. Oke Mas Firman, saya Rosi sebagai pelaku wirausaha khususnya di bidang konsumtif. Di sini saya ada usaha di bidang konsumtif, pada intinya sih frozen food. Kurang lebihnya di daging beku, ayam, sama ikan. Kalau untuk masa pandemi sekarang sih untuk omset sih kita bisa perhitungkan agak menurun ya kurang lebih 50%. Tapi karena kita di bidang konsumtif, kebutuhan pokok secara nggak langsung sih memang berdampak, sangat berdampak. Contohnya omset kita sudah menurun, tapi karena kita di bidang kebutuhan pokok masih terbantu. Maksudnya terbantu itu kebutuhan pokok kan hampir semua masyarakat memakai. Daging sapi masih dibutuhkan, daging ayam masih dibutuhkan, daging ikan juga masih dibutuhkan. Mas mau nanya, Mas kan sebagai pelaku wirausaha ya, ngelihat pengangguran itu di negara kita ini gimana sih Mas? Kalau dilihat sebelum COVID, ini ngobrolnya sebelum COVID ya. Kalau sebelum COVID sih bisa dibilang menurun. Tapi karena dampak COVID ini mulai bulan Maret sampai awal tahun sekarang ini kan belum selesai. Itu kalau dilihat ya jadi tambah banyak ya. Maksudnya tambah banyak itu kan di berita kan juga sudah banyak tuh PHK, pemotongan karyawan, terus banyak juga pelaku usaha yang gulung tikar, contohnya seperti itu. Nah, ini kan Mas sebagai wirausaha di masa pandemi ini melihat modernisasi seperti saat ini, apakah terbantu atau ada hambatannya atau gimana? Yang dimaksud modernisasi itu di bidang digital atau bagaimana maksudnya? Boleh digital juga. Kalau untuk di bidang digital sih ada ya efeknya untuk kita sebagai pelaku wirausaha. Karena terus terang juga kita sekarang ini sedang mengembangkan di usaha online kita, salah satunya di Tokopedia. Ya mungkin nanti bisa dicek di Tokopedia, toko usahanya kita Tunas Manunggal Food Supply. Ini terakhir nih Mas, buat di masa pandemi ini pesannya untuk masyarakat khususnya menghadapinya. Yang pasti protokol kesehatan tetap wajib dilaksanakan ya. Protokol kesehatan, masker itu tetap kita harus ngikutin lah apa yang dianjurkan sama pemerintah.
toh itu juga nggak buat diri kita sendiri, buat masyarakat banyak. COVID ini memang tak tampak, tapi sangat berefek untuk masyarakat global. Terima kasih Mas atas waktunya, maaf mengganggu. Terima kasih Mas.